Selamat pagi Bapak Ibu, selamat jumpa di dalam doa pagi. Hari ini Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah melindungi kita pada malam hari tadi. Sebelum melakukan segala kegiatan kita hari ini, mari kita mendengar firman Tuhan yang saya bacakan dari Ayub 20 ayat 1 sampai 29, Matius 15 ayat 1 sampai 9. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan berkenan melindungi kami pada malam hari tadi. Sebelum kami melakukan kegiatan kami hari ini, kami ingin menghadap hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Karuniakanlah kepada kami ya Tuhan hikmat, supaya kami bisa mengerti apa yang kami baca dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan leksionari kita dari Ayub 20 ayat 1 sampai 29. Pendapat Sofar tentang kemujuran orang fasik. Sofar, orang Naamah, menjawab, "Itulah sebabnya pikiran-pikiranku mendorong aku untuk menjawab, karena hatiku tidak sabar lagi. Ku dengar teguran yang menghina aku, tetapi roh yang memberi pengertian memberi jawaban bagiku. Bukankah engkau mengetahui hal itu sejak dahulu kala, sejak manusia ditempatkan di bumi, bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar, dan sukacita orang durhaka hanya sekejap. Walaupun keangkuhannya naik ke langit dan kepalanya menyentuh awan, namun seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya? Bertanya, di mana dia? Bagaikan mimpi ia melayang hilang tak berbekas, lenyap bagaikan penglihatan di kala malam. Ia tidak lagi nampak di mata yang melihatnya, dan tempat kediamannya tidak melihatnya lagi. Anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin, dan tangannya sendiri harus mengembalikan kekayaannya. Tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Meskipun ia merasa kejahatan manis di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikan di bawah lidahnya. Menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun makanan di dalam perutnya akan berubah menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya tetapi dimuntahkannya lagi. Allah mengeluarkannya dari dalam perutnya. Bisa ular tedung akan diisapnya, lidah ular beludak akan membunuhnya. Ia tidak boleh melihat saluran-saluran air dan sungai-sungai yang mengalirkan madu dan dadih. Ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya tanpa mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya.
karena Ia telah menghancurkan orang miskin dan meninggalkan mereka terlantar dan merampas rumah yang tidak dibangunnya. Sesungguhnya Ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya, dan Ia tidak akan selamat dengan harta bendanya. Tidak ada yang luput dari lahapannya, sebab itu kemujurannya tidak kekal. Dalam kemegahannya yang berlimpah-limpah, Ia dirundung derita. Ia ditimpa kesusahan yang sangat berat. Untuk mengisi perutnya, Allah melepaskan ke atasnya murkanya yang menyala-nyala dan menghujankan itu kepadanya sebagai makanannya. Ia dapat meluputkan diri terhadap senjata besi, namun panah tembaga menembus dia. Anak panah itu tercabut dan keluar dari punggungnya. Mata panah yang berkilat keluar dari empedunya, kengerian menimpa dia. Kegelapan semata tersedia bagi hartanya. Api yang tidak ditiup melahap dia dan menghabiskan apa yang tersisa dalam kemahnya. Langit menyingkapkan kesalahannya dan bumi bangkit melawan dia. Hasil usahanya yang ada di rumahnya diangkut. Semuanya habis pada hari murkanya. Itulah bagian yang ditentukan Allah bagi orang fasik, milik pusaka yang dijanjikan Allah kepadanya. Bacaan yang kedua diambil dari Matius 15 ayat 1 sampai 9. Matius 15 ayat 1 sampai 9. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, 'Segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Ini bacaan dari Matius 15 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya mengambil dari Matius 11 ayat 28 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, undangan Tuhan Yesus begitu manis, lembut, ditujukan kepada semua orang yang letih lesu, yang berbeban berat karena persoalan hidup serta beban dosa yang dia rasakan. Lalu bagaimana dengan kita? Hidup tidak berjalan mulus,
tetapi hidup itu dinamis. Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang masalah yang lama belum selesai, belum tuntas, ada masalah baru. Bukan salah siapa-siapa, tetapi semua itu Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan hendak menyatakan kuasa-Nya. Apapun yang menimpa hidup kita, tidak ada satupun yang kebetulan, karena semua itu terjadi dalam kendali Tuhan. Sebab Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang mengasihi Dia. Bagi kita yang terpanggil, merupakan kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya yang luar biasa. Tuhan akan membebaskan kita dari beban. Tuhan akan memberikan Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, menuntun langkah hidup kita semua dalam menjalani kehidupan pada tahun 2024 saat ini. Kehidupan yang serba sulit, tidak menentu, tetapi firman Tuhan di dalam Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan segenap keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu, maka pada pagi hari ini kita menghadap hadirat Tuhan untuk memuliakan Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan, untuk mengadu kepada Tuhan tentang masalah-masalah kehidupan yang saat ini sedang terjadi. Kalau kita dipilih oleh Tuhan, kita semua percaya bahwa Tuhan pasti akan melengkapi. Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memberkati kita. Karena kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Di dalam Matius 11 ayat 28, undangan Tuhan Yesus begitu manis untuk umatnya. Diminta datang orang yang letih, lesu, berbeban berat karena persoalan hidup. Ketaatan kepada Tuhan itu adalah tugas kita sebagai umatnya. Kita harus selalu taat, kita harus selalu setia kepada Tuhan. Kita harus selalu bertekun di dalam doa. Situasi pada saat ini tidak mudah bagi kita. Pekerjaan sulit, harga barang-barang mahal, kehidupan susah. Kita merasa bahwa beban kehidupan ini begitu berat. Maka kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Kita selalu datang kepada Tuhan di dalam doa, kita bersyukur, kita mengajukan permohonan. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan hidup ini kepada Tuhan. Meskipun dalam waktu dekat ini nanti kita akan ada pilkada, akan ada pelantikan presiden yang terpilih di dalam pemilu. Mari kita doakan negara dan bangsa kita supaya aman, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga semuanya berjalan dengan mulus. Karena hanya dengan
pertolongan dan pimpinan Tuhan saja, semuanya akan menjadi baik. Dengan segenap hati kita akan datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami bisa mendengar firman-Mu sebelum kami melakukan kegiatan kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan berkenan menyertai kami. Tuhan juga berkenan memberkati kami dan keluarga kami. Karena kami percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami dan kami juga bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami teringat kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia, mereka selalu tekun melayani Tuhan, setia kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati mereka. Kami teringat akan saudara kami, Ibu Riana, Bapak Uke Suharsono, Novita Oktavia, Ibu Maria Kana, Veronita Tajo, Elvianti Ismayanto, Kristina Ambo. Bapa di dalam surga, dengan bertambahnya usia, biarlah saudara-saudara ini juga makin setia kepada Tuhan, giat dalam pelayanan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami juga teringat ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang lemah tubuhnya, yang sakit, mungkin sakit di rumah atau di rumah sakit. Kami berdoa untuk saudara kami, Bapak Pendeta Emeritus Suryadi, Bapak Yusuf Aceng, Bapak Joko Sutanto, Ibu Yamnio, Ibu Oni Suerli, Ibu Lina Nur Cahyani, Ibu Eli Asan. Tuhan, karuniakanlah kekuatan, kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh dan menderita sakit. Tuhan berkati perawat, dokter yang merawat, yang opname di rumah sakit. Kami juga mendoakan keluarga yang merawatnya. Karuniakanlah kesabaran, biarlah mereka merawat saudaranya ini dengan penuh kasih. Kami percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan juga akan berkenan mengaruniakan kesembuhan kepada mereka semua. Biarlah dengan kelemahan tubuhnya, saudara-saudara kami tetap setia dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul dan berdoa bersama lagi. Hari ini kami mau berdoa untuk gereja kami GKI Sudirman. Kiranya Engkau yang selalu memberkati setiap jemaat-Mu ini agar selalu dapat memberikan pelayanan yang terbaik sehingga berkat Tuhan dapat dirasakan tidak hanya oleh jemaatnya tapi juga dapat dirasakan oleh lingkungan sekitar gereja kami. Dan nama-Mu sajalah yang akan dipermuliakan. Tuhan, tolong Kau berkati Bapak Pendeta Yosafat dan Ibu, para majelis dan keluarganya, dan juga semua yang terlibat dalam badan-badan pelayanan. Kiranya gereja GKI Sudirman ini dapat terus bertumbuh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Bapa, kami juga pada hari ini mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami tinggali saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia.
Kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami ya Tuhan untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Ajarlah kami untuk saling menghormati satu dengan yang lain supaya kami bisa menjaga toleransi yang selama ini tetap terjaga. Tidak lupa juga kami mendoakan untuk para pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden, para menteri, hingga para pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskan